Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Linda Putri dengan NIM 232410103005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir untuk mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Implementasi Metode Eternity Vector pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Manusia menggunakan CLIPS. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu mendiagnosis 5 penyakit umum yang sering ditemui di masyarakat, yaitu demam berdarah, tipes, influenza, malaria, dan COVID-19. Metode soft computing yang digunakan adalah Certainty Vector atau yang disingkat CF. Untuk penjelasan konsep computingnya itu, untuk CF-nya sendiri itu metode yang dikembangkan oleh Shortleaf dan Mushan pada tahun 1975 yang digunakan sistem pakar medis MyGene. Untuk CF ini merepresentasikan tingkat kepercayaan seorang pakar terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti atau gejala yang ada. Untuk formula CF-nya itu ada dua, yaitu yang pertama CF sequential itu digunakan untuk keyakinan pengguna dengan bobot dari pakar. Dan yang kedua, CF Combine ini yaitu digunakan untuk menggabungkan dua bukti sekaligus. CF cocok untuk diagnosis penyakit, dan dalam dunia medis ini, diagnosis tidak terlalu hitam putih. Seorang pasien mungkin tidak yakin apakah ia benar-benar mengalami suatu gejala atau tidak. Misalnya, demam bisa menjadi gejala DBD, tapi juga bisa gejala tipes, flu, malaria, atau COVID. Nah, CF ini memungkinkan sistem untuk menerima tingkat keyakinan yang bervariasi dari pengguna, menggabungkan multiple gejala secara matematis, menghasilkan diagnosis disertai skor kepercayaan, dan mendeteksi kemungkinan lebih dari satu penyakit. Nah, keunggulan dibanding metode klasik itu, CF lebih unggul dikarenakan transparansi, yaitu setiap perhitungan ditampilkan fleksibel, jadi pengguna bisa mengekspresikan ketidakpastian dan realitis, yaitu mencerminkan kondisi klinis di nyata di lapangan. Untuk penjelasan sistemnya, untuk domain aplikasinya, kita ada 5 penyakit umum. Yang pertama demam berdarah yang disebabkan virus faktor nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua yaitu tipes dengan penyebabnya itu bakteri Salmonella typhi. Yang ketiga itu influenza atau virus, itu penyebabnya virus influenza atau B. Malaria itu penyebabnya parasit Plasmodium dan nyamuk Anopheles. Yang kelima untuk COVID-19 yaitu penyebabnya virus SARS-CoV-2. Untuk fitur-fitur sistemnya yaitu yang pertama mengajukan 15 pertanyaan gejala kepada pengguna, input fleksibel dengan nilai CF -1 sampai 1, kalkulasi CF otomatis untuk penyakit, menampilkan log perhitungan CF secara transparan, diagnosis utama berdasarkan CF tertinggi, deteksi multiple diagnosis otomatis, rekomendasi penanganan spesifik per penyakit, explanation facility how and why, dan disclaimer medis. Untuk knowledge base-nya itu terdiri dari 15 gejala sebagai faktor input pengguna, 24 terus CF dengan bobot pakar berbeda-beda, 5 hipotesis penyakit, dan fungsi CF sekuensial dan CF combine paralel. Untuk arsitektur sistemnya sendiri itu menggunakan forward chaining yang urutannya yaitu input gejala, evaluasi rules CF, akumulasi CF per penyakit, bandingkan CF, dan yang terakhir output diagnosis dan rekomendasi. Untuk komponen utamanya yaitu working memory-nya menyimpan fakta gejala aktif, rule base-nya 24 rules yang saling terhubung, inference engine-nya yaitu CLIS pattern matching otomatis, explanation-nya itu how and why di akhir output. Selanjutnya kita akan ke demonstrasi kodenya. Di sini untuk dev globalnya ini itu adalah untuk ada 5 variabel untuk menyimpan akumulasi CF masing-masing penyakit. Nah, variabel ini diperbarui setiap ada gejala yang relevan ditemukan, dan untuk def function-nya ini adalah fungsi inti dari CF combine-nya, yaitu fungsi ini akan dipanggil setiap kali ada gejala baru yang mendukung suatu penyakit untuk menggabungkan nilai CF lama dengan yang baru. Nah, di sini untuk contoh rule CF-nya kita ambil mungkin dari DBD, itu pertama ambil nilai CF dari gejala bintik merah,
kulit kalikan dengan CF real yaitu 0,90 atau bobot pakarnya dan hasilnya CF sekuensial. Nah, itu digabungkan dengan total CF DWD yang sudah ada. Nah, untuk bobot 0,90 ini artinya pakar sangat yakin bahwa bintik merah di kulit adalah tanda bahwa tubuh itu sedang DBD atau pasien sedang mengalami DBD. Untuk function interpretasi CF-nya sendiri itu untuk 0,8 itu sangat yakin atau 80%, 0,6 itu ya untuk yakin, 0,4 itu untuk cukup yakin, 0,2 itu mungkin, dan ada tidak yakinnya yaitu 0,2. Rule pertama itu adalah untuk pembukaan atau menampilkan header-nya. Untuk rule fase kedua yaitu pengumpulan gejala dengan 15 gejala atau 15 pertanyaan yang akan dimunculkan. Dan untuk rules ketiga yaitu inferensi CF-nya untuk CF DBD, untuk CF setiap penyakitnya. Nah, untuk rules keempat yaitu menampilkan hasilnya. Nah, di sini rule ini bertugas untuk menampilkan rekapitulasi CF semua penyakit, menentukan diagnosis utama CF tertinggi, dan menampilkan rekomendasi penanganan, mendeteksi multiple diagnosis, dan menampilkan explanation facility how and why. Kita lanjutkan yaitu untuk demonstrasi runningnya. Pertama-tama kita mulai dengan load dataset, load kodenya terlebih dahulu. Setelah true, kita akan menuliskan reset dan juga run. Nah, di sini akan memunculkan header yang menunjukkan apa saja penyakitnya dan akan menunjukkan 15 pertanyaan yang akan diisi oleh pengguna. Untuk kasus yang pertama itu untuk yang Capability-nya tinggi dan kita akan dianjurkan untuk menjawab skenario ini. Yang pertama, untuk demam tinggi kita isi 0, SND kita isi 0,8, bintik merah kita isi 1, mol dan mutak isi 6, kita isi 6, sakit kepala kita isi 0,8, nyeri perut kita isi 0, hidup terus buat kita isi 0, batuk dan bising kita isi 0, menggigil kita isi 0, terus nah, nah demam naik turun kita isi 0, sesak nafas kita isi 0, hilang penciuman kita isi 0, sesak nafas kita isi 0, hilang penciuman kita isi 0. Ini untuk hasil diagnosisnya, untuk rekapitulasi nilainya yaitu demam berdarah yang menunjukkan CF dengan nilai yang terbesar dan diagnosis utamanya itu demam berdarah dengan CF finalnya itu 0,99512 dan keyakinannya itu sangat yakin. Dan akan memunculkan juga rekomendasi yaitu segera periksa ke dokter, lakukan cek darah, perbanyak minum air putih, kompres demam air hangat, hindari obat aspirin. Di sini menunjukkan transparansi perhitungan CF, yaitu CF evidence dikali CF rule lalu digabungkan menggunakan format CF combine. Selanjutnya kita akan melakukan untuk kasus kedua yaitu certainty yang sedang, kita melakukan riset dan run kembali. Dan kita mengisi untuk 15 pertanyaan lagi. Untuk demam tinggi kita isi 6, otot kita isi 0, bintik merah kita isi 0, mual dan muntah kita isi 4, nyeri perut kita isi 6, diare kita isi 4, 6, hidung tersebat kita isi 0, batuk dan bersin kita isi 0, menggigil kita isi 0, demam naik turun kita isi 0, sesak napas kita isi 0, hidung penciuman kita isi 0, lidah kotor dan putih kita isi 6, untuk yang nyeri belakang kita isi 0. Di sini untuk hasil yang dengan kasus kedua itu menunjukkan penyakitnya itu adalah tipes dengan
yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0,94. Nah, ini menunjukkan nilainya itu lebih rendah dibanding kasus yang pertama dan menunjukkan certainty-nya sedang. Sistem masih memberikan diagnosis terapi, tapi sistem masih memberikan diagnosis tapi dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Nah, kasus yang ketiga atau yang terakhir, kita melakukan riset dan run lagi. Untuk demam tinggi kita kasih 6, nyeri sendi kita beri 4, bintik merah kita beri 0, mual dan muntah kita beri 0, nyeri perut kita, sakit kepala kita beri 0, nyeri perut kita beri 0, diare kita beri 0, hidung tersebat kita beri 6, betul betul kita beri 0,8, lubang gigi kita beri 0, demam naik turun kita beri 0, sesak napas kita beri 4, dalam penciuman kita beri 0,8, di dahi kotor putih kita berikan 0, dan yang terakhir kita beri 0. Di sini untuk kasus yang ketiga kita diberikan bahwa penyakit ini dengan ciri-ciri tersebut adalah COVID-19, dan untuk perhatian multiple-nya itu karena gejalanya batuk, demam, dan nyeri otot itu bisa mengarah ke flu, tapi hilang penciuman dan sesak napas lebih mengarah ke COVID-19. Maka sistem menampilkan semua penyakit yang memiliki CF di atas threshold 0,2 dan menyarankan konsultasi ke dokter. Untuk perhitungan CF secara detailnya itu, untuk gejala untuk CF rule dan CF sekuensialnya itu dikalikan dan akan memunculkan perhitungan CF finalnya. Misalkan untuk kasus ini itu demam tingginya itu 1, itu yaitu CF rule-nya dan CF sekuensialnya itu 0,8 menghasilkan 0,8, dan untuk semua perhitungan ini itu untuk hasil akhirnya akan memunculkan CF finalnya yaitu untuk penyakit COVID yaitu 0,979, dan untuk explanation facility-nya itu di bagian akhir akan menjelaskan bagaimana sistem mencapai kesimpulan yaitu dengan CF sequential lalu CF combine, dan mengapa CF dipilih atau why itu karena gejala penyakit bersifat tidak pasti dan sering ditumpang tindih antar penyakit, dan akan memunculkan disclaimer juga. Untuk kesimpulannya, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit manusia berbasis certainty factor ini berhasil diimplementasikan dengan 5 penyakit yang didiagnosis, 15 gejala sebagai basis pengetahuan, 24 rules CF yang saling terhubung, mekanisme forward chaining, deteksi multiple diagnosis, rekomendasi penanganan per penyakit, dan explanation facility how and why. Nah, untuk kelebihan sistemnya itu, yang pertama itu transparansi, yaitu log perhitungan CF ditambahkan eksplisit, fleksibel itu penggunaan bisa mengekspresikan ketidakpastian, realistis yaitu menangani ambiguitas gejala klinis, informatif itu dan rekomendasi spesifik per penyakit, dan aman itu dilengkapi disclaimer untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Untuk saran pengembangan yaitu mungkin bisa ditambahkan jumlah penyakit, menambah jumlah gejala untuk akurasi lebih tinggi, integrasikan dengan data rekam medis elektronik, mengembangkan antarmuka grafis berbasis subweb, dan melakukan validasi dengan data pasien penyakit di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.